Coba bayangin deh, ada satu partikel di alam semesta ini yang begitu misterius, begitu licin, sampai-sampai para fisikawan paling jenius pun dibuat pusing selama puluhan tahun. Partikel ini ada di sekitar kita, bahkan sekarang pun lagi nembus badan kita, tapi sama sekali nggak bisa kita rasain. Oke, siap-siap karena kita bakal ngebahas partikel hantu yang bisa mengubah semua yang kita tahu tentang realitas, sang neutrino. Lihat angka ini, 100 triliun. Gede banget kan? Rasanya kayak angka astronomis yang nggak ada hubungannya sama sekali sama hidup kita. Tapi eits, jangan salah. Karena itu adalah jumlah neutrino yang lagi melesat menembus tubuh Anda. Setiap detik, beneran saat ini juga pas Anda lagi nonton ini. Tanpa permisi, tanpa ninggalin jejak sedikit pun. Mereka ada di sini, sekarang juga, tapi seolah-olah nggak nyata. Nah, julukan partikel hantu ini benar-benar pas banget. Soalnya sifat-sifatnya itu loh benar-benar menentang semua logika kita tentang apa itu materi. Jadi apa sih yang bikin mereka kayak hantu? Gini, pertama, masanya itu kecil banget, hampir nol. Terus mereka nggak punya muatan listrik, jadi mau ada medan magnet sekuat apapun, ya lewat aja. Mereka juga nggak peduli sama cahaya, makanya kita nggak bisa lihat mereka. Dan ini yang paling gila, mereka bisa nembus seluruh planet bumi dari ujung ke ujung seolah-olah bumi itu cuma ruang kosong. Tapi jangan salah, partikel ini bukan sekedar keanehan kosmik. Mereka itu pembawa pesan. Pesan dari mana? Ya dari proses-proses paling dahsyat di alam semesta. Dari inti matahari yang super panas, dari ledakan bintang di galaksi yang jauh banget. Dan pesan yang mereka bawa ini, yang berhasil sampai ke kita, wah, ini bisa merombak total pemahaman kita tentang apa itu realitas. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Soalnya, keberadaan si neutrino ini menciptakan sebuah konflik besar. Sebuah paradoks yang bikin teori fisika paling sukses yang pernah kita punya jadi goyang. Oke, kita kenalan dulu sama juara bertahannya, model standar. Anggap aja ini kayak kitab sucinya fisika partikel. Selama puluhan tahun, teori ini luar biasa presisi. Bisa menjelaskan hampir semua interaksi partikel dengan akurat. Teori ini dianggap hampir sempurna. Ya, hampir. Nah, ini dia retaknya. Model standar itu bilang dengan tegas, neutrino itu tidak punya massa. Massanya 0, titik. Tapi, ternyata hasil eksperimen di dunia nyata menunjukkan kebalikannya. Neutrino itu punya massa, walaupun kecil banget, tapi ada. Dan satu fakta kecil ini cukup untuk membuat seluruh bangunan teori yang kokoh itu jadi goyah. Jadi pertanyaannya, gimana caranya ilmuwan bisa seyakin itu neutrino punya massa, padahal nangkepnya aja susahnya minta ampun? Jawabannya ada di perilaku mereka yang paling aneh, mirip kayak mata-mata yang bisa gonta-ganti identitas. Fenomena ini namanya osilasi neutrino. Gampangnya gini, neutrino itu ada 3 jenis, atau kalau kata para fisikawan, 3 rasa. Dan ternyata mereka bisa berubah dari satu rasa ke rasa yang lain selagi mereka terbang melintasi angkasa. Bayangin skenario ini ya, sebuah neutrino mulai perjalanannya sebagai tipe A. Dia melesat, pas sampai di tujuan, ternyata dia udah jadi tipe B. Dia ganti identitas di tengah jalan. Nah, disinilah kuncinya. Menurut aturan fisika kuantum, sebuah partikel itu cuma bisa ganti baju kayak gini kalau dia punya massa. Kalau massanya benar-benar 0, dia nggak akan bisa berubah. Jadi kemampuan mereka untuk berosilasi ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa neutrino itu memang punya massa. Penemuan monumental ini terjadi pada tahun 1998 di Jepang, di sebuah observatorium raksasa bawah tanah bernama Super Kamiokande. Momen inilah yang secara resmi membuktikan bahwa model standar itu, ya, nggak lengkap. Dan begitu pintu ini terbuka, para fisikawan nggak cuma nemuin satu masalah baru. Mereka justru nemuin potensi jawaban untuk beberapa misteri paling besar di alam semesta. Pertanyaan pertama yang paling mendasar, kalau massanya bukan dari mekanisme Higgs seperti partikel lain, terus dari mana? Ini bisa jadi petunjuk adanya cara kerja alam semesta yang sama sekali baru untuk ngasih massa ke partikel. Sebuah fisika yang benar-benar baru. Lanjut, misteri materi gelap. Itu loh komponen tak terlihat yang menyusun sebagian besar massa alam semesta. Beberapa teori bilang mungkin ada jenis neutrino keempat yang super-super pemalu namanya neutrino steril. Kalau mereka beneran ada, bisa jadi merekalah kandidat utama untuk materi gelap yang selama ini kita cari-cari. Dan mungkin ini yang paling besar. Menurut teori Big Bang, materi dan antimateri seharusnya tercipta dalam jumlah yang sama, lalu saling memusnahkan. Kalau itu terjadi, ya kita nggak akan ada di sini. Tapi nyatanya kita ada. Kenapa? Jawabannya mungkin ada di neutrino.
Kalau ternyata neutrino dan antineutrino itu sifatnya sedikit beda, istilah kerennya pelanggaran CP, mereka bisa jadi alasan dibalik ketidakseimbangan kosmik yang memungkinkan keberadaan kita semua. Semua pertanyaan raksasa ini telah memicu semacam perburuan global. Para ilmuwan sekarang lagi ngebangun eksperimen-eksperimen paling ambisius dalam sejarah, cuma buat ngintip apa yang ada di balik gerbang yang telah dibuka oleh neutrono ini. Coba dia lihat skala perburuan ini. Dari jaringan sensor seluas 1 km kubik di bawah es Antartika, sampai detektor raksasa berisi ribuan ton argon cair di bawah tanah Amerika, proyek di Jepang dan di CERN juga mendorong batas teknologi. Ini nunjukin satu hal, betapa pentingnya si partikel hantu ini buat masa depan fisika. Jadi, intinya adalah ini, semua upaya luar biasa ini punya satu tujuan bersama, yaitu menemukan kunci untuk membuka babak selanjutnya dalam pemahaman kita tentang alam semesta, sebuah fisika yang melampaui model standar. Ironis banget kan? Justru karena begitu sulit dideteksi dan begitu misterius, neutrino malah bisa jadi pembawa rahasia tentang struktur terdalam realitas. Mereka bukan lagi sekedar partikel aneh, mereka adalah penunjuk jalan. Partikel hantu ini telah mengguncang fondasi fisika dan sekarang menjanjikan jawaban atas misteri-misteri terbesar. Pertanyaannya sekarang adalah, saat kita akhirnya belajar membaca pesan samar mereka, rahasia apa lagi yang akan mereka ungkapkan?